Teman-teman tahu sabotase diri? Itu loh, kelakuan-kelakuan kita, perilaku-perilaku kita yang kadang bikin kita justru tambah susah. Udah tahu langkah yang benar, tahu mana jalan yang baik, enggak dipilih. Saya mau cerita apa pelajaran yang saya dapatkan di ruang praktek ketika menghadapi sabotase diri. Penasaran apa pelajarannya? Simak bumper dulu. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa dari Wellspring Indonesia. Saya seorang psikiater. Hari ini saya mau cerita-cerita soal sabotase diri. Pertama-tama, saya mau cerita dulu apa itu sabotase diri. Teman-teman pernah nggak sih kamu diterima sebuah kerjaan? Kamu tahu kamu butuh kerjaan, terutama kerjaan itu. Lumayan lah angkanya. Itu lebih baik daripada statusmu atau kerjaanmu atau keadaanmu sekarang. Tapi sekalipun itu lebih baik, enggak lah. Nggak usah. Entah kamu ngerasanya misalnya aku nggak cukup baik, atau kamu ngerasanya terlalu jauh untuk digapai, padahal udah diterima nih. Atau nggak pantas, atau apapun lah. Akhirnya kita malah memilih mundur. Dan ini mungkin bukan cuma soal kerjaan. Aku nggak mau berteman sama dia, aku ngerasa nggak cukup selevel sama mereka gitu misalnya. Ada project yang bagus, mentereng, kamu yang tolak. Padahal sebenarnya itu project bagus. Dulu-dulu bisa kamu kerjain, terus sekarang rasanya tiba-tiba, enggak deh gitu. Ada yang pernah kayak gitu? Sabotase diri bisa datang dalam berbagai perilaku. Entah itu di kerjaan, entah itu di pertemanan, atau di percintaan. Rasanya tuh kita bisa menggagalkan keberhasilan kita sendiri. Walaupun kemudian banyak orang berpikir, kok nggak masuk akal? Bukankah kita semua maunya berhasil? Betul, mungkin secara sadar kita maunya berhasil. Tapi bagaimana jika ada motivasi-motivasi lain yang dipendam oleh diri-diri kita yang lain di dalam tubuh ini, yang menjadikan kita kemudian memilih hasil yang berbeda. Kita mau bahas lagi-lagi dalam perspektif ego state. Apa itu ego state? Teman-teman, mari bayangkan kalau diri kita tuh punya banyak sisi. Sudah? Nah, bayangkan kalau sisi-sisi itu bukan semata-mata pikiran. Sisi-sisi itu yang ada dalam diri kita, ada dalam tubuh ini. Sisi-sisi ini memang adalah bagian-bagian diri-diri saya. So, bayangkan diri saya itu tidak satu manusia tunggal, tapi memang ada bagian-bagiannya nih. Ada sub-personality, ada kepribadian-kepribadian lain. Yang kecilnya di dalam tubuh ini. Mungkin secara umum garis besar, kepribadianmu pengennya sukses. Tapi kalau ada bagian-bagian diri lain yang nggak mau buat sukses, boom, kita dalam masalah. Ketika semuanya sepakat, baru nanti tindakan kita, perasaan kita, sikap kita itu selaras tuh. Saya mau sukses, ya saya kerja keras. Saya mau sukses, ya saya buka peluang. Saya mau sukses, ya saya cari channel. Kalau saya mau sukses, tindakan saya jadi selaras. Begitu ada diri yang nggak sesuai, yang nggak mau, biasanya tindakan kita agak belok tuh, melengseh. Pertanyaannya, kenapa bisa ada diri kita yang nggak mau sukses? Ada yang nggak selaras, ada yang nggak sesuai. Nah, ini jawabannya macam-macam nih. Bisa jadi jawabannya ada yang nggak mau sukses karena dia pernah belajar, tahu kalau orang yang sukses itu keliru, merusak alam, jahat, dan lain sebagainya. Bisa jadi sehingga dia menghindari uang dalam jumlah banyak. Misalnya menghindari kapitalisme, misalnya begitu. Ada batinnya yang merasa bersalah kalau dia punya uang dalam jumlah yang cukup. Tapi menurut saya ada alasan lain yang cukup signifikan, sering saya temui di ruang praktek. Kadang seseorang itu justru nggak punya alasan untuk menggapai kesuksesan tersebut. Maksudnya begini, yang saya maksud alasan itu bukan sekedar nggak punya cukup motivasi, begitu bukan teman-teman. Pada banyak kasus yang saya temui, misalnya, saya bilang misalnya, ada seseorang yang baru saja kehilangan besar, kehilangan apapun lah. Mau itu kehilangan orang tuanya, mau kehilangan anaknya, mau kehilangan pasangannya, kehilangan besar. Yang awalnya, orang ini adalah alasan saya untuk hidup. Pada momen tersebut, ada shifting, pergeseran besar antara tujuan saya hidup, makna saya hidup, arah saya hidup adalah orang ini, dan orang ini nggak ada. Wah, itu bisa menggoyang alasan seseorang buat hidup. Jika alasan seseorang buat hidup saja tidak ada, maka sukses itu buat apa? Nggak bermakna lagi. Buat apa aku punya uang banyak? Buat apa aku sukses? Buat apa aku bahagia? Buat apa? Mungkin di kepala kita tahu, buat punya duit. Kalau punya duit bisa bantu orang.
Kalau punya duit paling nggak nangis di dalam Ferrari, McLaren, dan lain sebagainya. Di kepala kita mungkin tahu. Tapi kalau sebagian dari diri kita merasa itu nggak bermakna, bisa belok tuh nanti. Wawancara oke, diterima oke, begitu pas diterima, kita yang pergi, ngilang. Itu banyak terjadi teman-teman, nggak bercanda, banyak. So ketika kita kehilangan alasan itu, maka biasanya nggak jalan. Kita jadi mundur. So, jika ada sebuah luka yang menggeser makna alasan kita hidup, curigalah luka ini butuh disembuhkan. Karena kadang ceritanya di ruang praktek tuh lucu, teman-teman. Kadang tuh ceritanya, saya nanganin kasus-kasus sabotase diri ini, kadang nemuin pola-pola begitu. Kehidupannya jadi nggak bermakna, ini buat apa, artinya apa. Yang sebenarnya, awal mula dari kehilangan tujuan ini adalah sebuah luka. Kalau kayak gini logikanya, maka yang harus disembuhkan mana? Dia menemukan tujuannya, atau dia dibuat memotivasi diri biar dapat sukses, atau lukanya disembuhkan. Logikanya, karena lukanya adalah awalnya, maka lukanya yang disembuhkan. Dan itu yang saya kerjakan di ruang praktek. Emosi di dalam kejadian kehilangan atau sesuatu yang bermakna besar bagi dia yang membuat dia shifting kemaknaan hidupnya, kejadian itu yang kemudian disembuhkan, diproses, emosinya netral, lega. Bisakah itu dilakukan? Jawabannya bisa. Ketika itu kemudian jadi lega, netral, menariknya, saya nggak ngomongin loh ini sabotase dirinya, saya nggak ngomongin. Tapi orang-orang ini, klien-klien di ruang praktek saya melaporkan, loh kok saya jadi nerima kerja, nggak pergi lagi, nggak nolak lagi. Saya diapain? Loh kok saya jadi mau terima proyek, sebelumnya saya nggak mau, sebelumnya saya nggak berani. Kok saya nggak overthinking lagi? Loh kok sebelumnya saya kabur dari pertemanan, sekarang saya berani ketawa-ketawa. Ini ada apa? Tanpa sebenarnya bagian itu disentuh. Tapi kalau lukanya disembuhkan, effortless, ini akan dikerjakan. Apakah pasti pertemanan langsung lancar, kerjaan yang langsung lancar? Belum tentu, itu kan kemudian keterampilan. Tapi kita nggak lagi sabotase diri. Bagaimana kemudian berteman, apakah kita langsung jago ngobrol? Belum tentu, itu keterampilan. Tapi paling tidak, kita tidak sabotase diri. Dan jika kamu curiga, kamu pernah mensabotase diri, coba direnungkan, apa jangan-jangan ada sebagian dari dirimu yang nggak suka dengan kesuksesan itu? Jangan-jangan ada sebagian dari dirimu yang khawatir, misalnya nanti kalau saya sukses, saya jahatin orang. Atau tadi, ini nggak bermakna, jadi buat apa saya sukses? Ini tuh semua buat apa sih? Yang jika kalimat buat apa ini muncul, jangan cari maknanya. Coba cari lukanya. Yang membuat kamu merasa yang kamu lakukan ini nggak bermakna semua. Jangan-jangan ada luka di situ. Kalau itu ada lukanya perlu ditemui, disembuhkan, dan kemudian kita bantu untuk netralkan. Bagaimana kemudian kita membantu? Saya spill banyak caranya itu di video Emotion Releasing Process. Nonton itu dulu deh, biar kita lebih paham gambaran yang lebih utuhnya. Kemudian kita bisa bersepakat dengan seluruh bagian diri untuk melepaskan emosi ini. Karena prinsipnya kalau diri-diri kita sepakat, lepas kok itu. Nggak usah mikir gimana caranya, nggak usah pusing. Lepas itu emosinya. Kalau diri-diri kita sepakat, kalau pas nggak sepakat, nah itu yang repot. So, apa lukamu yang membuat kamu sabotase diri? Boleh disadari, dan itu yang kita sembuhkan. Berdiskusilah, sadari di dalam kejadian tersebut ada bagian diri kita yang lain yang juga belum mau melepaskan emosinya. Dan ketika dia diajak diskusi mau melepaskan emosinya, dalam hitungan waktu, emosinya pasti lepas. So, mari kita diskusi ke dalam, kenali diri yang di dalam, supaya kita bisa mendapatkan kembali hidup yang bermakna dan nggak lagi sabotase diri, gitu ya. Bye-bye.